warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kami akan mewawancarai seorang founder kopi yang berada di daerah Kabupaten Purworejo. Untuk itu, mari langsung saja kita menuju ke lokasi usahanya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Kita udah sampai di lokasi yang kita tuju, yang berada di daerah Tambakrejo, Purworejo. Teman-teman bisa lihat kedai kopinya bernama Kedai Kopi Jo. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bisa langsung bertemu dengan pemilik usahanya. Ya baik, kita sekarang sudah bersama dengan pemilik usaha ini, yaitu Kedai Kopi Jo. Mungkin bisa dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kedai kami Kopi Jo ya, tepatnya di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dengan saya di sini sebagai owner, saya Ahmad Sukron, Mas. Ya, teman-teman bisa manggil saya Sukron. Teman-teman biasanya manggilnya Sukron Jo gitu. Karena ada Kopi Jo-nya kan gitu. Kopi Jo. Bisa diceritakan latar belakang awal berdirinya usaha ini itu seperti apa, Pak? Oke, kalau bicara cerita historisnya adanya Kopi Jo di sini itu adalah kita meresponnya sebagai peluang. Ya. Karena ketika itu Kopi Jo itu muncul tahun 2014, Mas. Ya, Mbak ya. 2014 kita muncul di tanggal 24 November. 24 Oktober, maaf. 24 Oktober 2014. Tepat di tanggal 1 Suro. Muharram. Nah, itu digagas oleh kakak saya karena emang basically kakak saya itu suka dengan dunia perkopian. Singkat ceritanya saya gabung di tahun 2017. Jadi saya melanjutkan atau meneruskan estafet perjuangan Kopi Jo gitu. 2017 saya masuk, akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit belajar tentang perkopian dengan kakak saya. Basically juga kakak saya kan dulu sekolahnya kan langsung di Puslit, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Puslit Lukan Jember. Jadi saya langsung belajar sama kakak. Nah, yaitu 2017, 2018, singkat cerita saya mencoba untuk merespon lagi apa yang dibutuhkan masyarakat. Muncullah sebuah gagasan tahun 2018, 1 tahun setelah saya di sini. Muncullah gagasan membuat sebuah produk yaitu kopi nyungsir. Langsung bubuk gitu ya? Iya, karena bicaranya ini segmentasinya menengah ke bawah. Tuh. Dan harganya bisa dikatain relatif lebih terjangkau lah. Lebih mudah dinikmati gitu ya. Untuk macam-macamnya sendiri itu ada banyak nggak sih Pak itu Kopi Jo-nya itu? Kalau bicara produk Kopi Jo macam-macam banyak, karena kita mengambil kopinya itu nggak cuma dari asal Purworejo saja. Ya. Kita ambil green bean-nya itu atau kopi mentahannya gitu ya, itu dari Nusantara, dari Pojok, Merauke, Sabang sampai Merauke. Artinya kita juga tidak meninggalkan apa yang dimiliki oleh negeri kita sendiri, dari Aceh, Toraja, dan Sulawesi ya. Terus Papua, Wamena ada, terus
Jawa Timur untuk Ijen, terus Bondowoso, terus dari Malang, dari Bali, terus untuk Sumatera sendiri ada dari Medan, dari Jambi, dari Lampung itu ada. Terus untuk Jawa Tengah sendiri dari Temanggung, Magelang. Nah, Purworejo pun tetap kita perjuangkan. Berarti banyak mengambil sumber dari yang lain juga itu, Iya. kopi Nusantara gitu Kopi ya, Pak. Nusantara bahasanya. Jadi bicaranya enggak mengambil asli Purworejo saja. Tapi bicaranya Cuma kopi pengolahannya itu di Purworejo. Purworejo ini gitu ya. Dalam usaha pasti pernah yang namanya mengalami hambatan. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira hambatan apa yang dialami dan nanti upaya-upaya yang seperti apa untuk menangani hambatan-hambatan itu. Oh ya. Bicara hambatan pasti ada. Iya. Namanya Orang mau berjalan itu pasti ada hambatan. tiga Dan ini tinggal bagaimana kita bersikap dan berbicara. Ini adalah produk lokal. Bicaranya UMKM. Iya. Bicaranya kopi. Nah, kalau bicara kopi yang terdahulu atau yang terlebih dahulu diproduksi, bicara kopi-kopi yang brandingnya nasional, jauh kita. Ini hambatan. Apalagi bicara HPP sampai ke harga pokok produksinya. Belum sampai ke pemasaran. Nah, ini kan akhirnya kita menentukan sebuah harga, kita juga akhirnya ketemu sama kompetitor yang sudah merajai di permukaan masyarakat. Iya kan, branding nasional, contohlah Kapal Api, Top Coffee, iya kan? Iya. Akhirnya kita mampu, kita harus berani bersaing paling tidak. Paling tidak kalaupun nggak mampu bersaing secara harga, kita mencoba memahamkan. Ini loh, kita sandingkan, kita sajikan kopi yang beda. Kopi yang beda dalam arti kata apa? Bicara kopi Nyong Siro ini ada kelebihan yang lain. Kelebihannya adalah kopi ini bisa disandingkan, bicara rasa ya, bisa disandingkan dengan produk-produk nasional. Walaupun memang bicara harga agak relatif tinggi. Kita selalu eksis dan satu eksis, nomor 2 konsisten dalam rasa, kualitas. Bicara kuantiti, insya Allah mampu lah kita produksi 1000, 2000, 3000 mampu. Tapi ini yang menjadi PR adalah melangsungkan konsistensinya. Bisa dijelaskan sedikit kisaran omset yang didapatkan dalam 1 tahun? Secara omset 1 tahun akumulasi ya, artinya saya sampaikan ini produk UMKM. Garis bawahi, produk UMKM. Masih kecil, walaupun ini berdirinya itu start di tahun 2018, artinya sampai 2021 ini 3 tahun. Berarti saya masih kecil sekali karena belum mampu mengcover masyarakat Purworejo khususnya. Kalau yang ditanyain Mbak Puput itu omset akumulasi selama 1 tahun, ya kurang lebih 30-40 juta lah. Itu masih kotor Mas kalau bicara omset. Tapi lagi-lagi ini adalah kerja tim daripada tim Nyong Siro sendiri. Ya saya berharap doanya dari teman-teman ini bisa beredar di mana saja, kapan saja, bisa dinikmati siapa saja. Terus akhirnya nanti omsetnya menjadi naik. Nah, kan gitu. Pastinya kan nanti masyarakat luas. nantinya juga pasti akan dikembangkan lagi. Iya, selalu inovasi. Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sama Bapak untuk kita mewawancarai usaha ini. Mungkin selanjutnya bisa kita coba-coba kopi-kopi yang di sini gitu ya. Iya, bisa. Mungkin dicukupkan sampai sini perbincangan kita. Tagline daripada Kopi Nyong Siro adalah Kopi Nyong Siro, Kopi nikmat, kopi nikmat, bikin semangat. bikin semangat. Iya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Ini salah satu bahan baku pembuatan kopi yang ada di kedai Kopi Jo. Bahan baku utamanya itu biji kopi khas dari Kabupaten Purworejo, terutama daerah Kalikesing. Dan ini salah satu bahan yang sudah jadi, yang sudah digiling dari hasil biji kopi yang ini.
Terima kasih. Kopi Nyong Siro. Kopi nikmat, bikin semangat. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen